Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi penjualan dalam negosiasi. Saya bernama Nita Fitriana dengan NIM 2322118 dan saya di sini akan menjelaskan bersama teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Soraya Ramadhani, NIM saya 2322120. Jadi pada pembahasan awal ini saya akan menjelaskan tentang penjualan. Jadi penjualan itu adalah kegiatan yang melibatkan proses meyakinkan dan mempengaruhi calon pelanggan untuk membeli suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh seorang penjual kepada pelanggan atau customer. Ini melibatkan suatu interaksi antara penjual dan pembeli yang dimana penjual berusaha untuk meyakinkan suatu produknya agar dapat dibeli oleh pelanggan. Seorang penjual juga memahami kebutuhan pelanggan, menyajikan produk atau menerima sebuah kritik atau protes dari pelanggan atau customer secara berkala. Penjualan dapat mencakup sebagai beberapa strategi, mulai dari persentase langsung hingga teknik penutupan yang efektif, keterampilan interpersonal, pengetahuan produk, dan kemampuan untuk membangun hubungan positif serta menjadi kunci kesuksesan dalam bidang penjualan yang sedang terjadi. Penjualan dalam konteks negosiasi ini melibatkan serangkaian keterampilan dan strategi untuk mempengaruhi pihak lain dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Ada beberapa aspek penting yang dapat dipertimbangkan dalam proses penjualan dalam negosiasi. Saya akan menjelaskan beberapa aspek penting itu. Yang pertama adalah pemahaman kebutuhan dan prioritas pelanggan. Sebelum memulai negosiasi, penting untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan prioritas dari sebuah pelanggan atau customer. Dengan mengetahui ini, penjual dapat menyesuaikan tawaran mereka agar lebih sesuai dengan apa yang dicari pelanggan itu sendiri. Yang kedua adalah pembangunan hubungan. Hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dari pelanggan dan penjual dapat menjadi faktor kunci dalam penjualan melalui negosiasi. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kemitraan dapat meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang menguntungkan antara penjual dan pelanggan. Yang ketiga adalah keterampilan mendengarkan yang efektif. Yang dimaksud dalam keterampilan ini adalah aspek kritis dalam proses negosiasi, memahami kebutuhan dan keinginan pihak lain dengan cermat dan membantu penjual menyusun tawaran yang lebih relevan. Yang keempat adalah pemosisian nilai produk atau layanan. Penjual perlu efektif dalam penyampaian nilai produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Ini mencakup pemahaman suatu produk yang akan diperjualbelikan kepada pelanggan yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Yang kelima adalah fleksibilitas dan kreativitas. Negosiasi yang melibatkan fleksibilitas yang tinggi, penjual yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi atau mengajukan solusi kreatif dapat memiliki keunggulan dalam mencapai kesepakatan. Yang dimaksud adalah penjual di sini dapat memporsikan di mana ada perubahan dalam lingkup penjualan pasar, dalam lingkup negosiasi atau dalam lingkup penawaran yang sedang terjadi. Yang keenam adalah manajemen resiko dan ketidakpastian. Pada penjualan dalam negosiasi ini juga melibatkan manajemen resiko dan ketidakpastian. Penjual perlu mampu mengidentifikasi potensi hambatan atau tantangan dalam proses negosiasi dan menyusun strategi untuk mengatasinya. Jadi pada proses penjualan kepada pelanggan mungkin ada beberapa resiko yang akan terjadi secara tidak terduga, dan bagi untuk para penjual kita harus bisa mampu untuk dapat memiliki solusi untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya ada pemberian dan pengambilan kompromi. Yang dimaksud di sini adalah penjual dan pembeli
harus siap untuk memberikan dan mengambil dalam upaya mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya terdapat kesadaran terhadap batas. Yang dimaksud di sini adalah menetapkan batasan yang jelas dapat membantu mencegah kesepakatan yang tidak menguntungkan. Jadi untuk menghindari sebuah kerugian, kita perlu mencapai kesepakatan yang telah diobrolin atau diomongin, yang telah dibicarakan antara pelanggan dan penjual. Yang terakhir, terdapat pemantauan dan evaluasi. Pada proses penjualan dalam negosiasi tidak berakhir saat kesepakatan dicapai. Pentingnya untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kesepakatan serta memastikan kepuasan pelanggan. Jadi setelah adanya proses kesepakatan yang tercapai dalam penjualan ini antara pelanggan dan penjual, kita perlu lagi mengevaluasi untuk pelanggan, apakah pelanggan sudah merasa puas untuk produk yang kita tawarkan. Kita juga perlu memastikan, kita juga perlu mengevaluasi untuk hal atau proses yang telah terjadi di akhirnya. Untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada teman saya Soraya Ramadhani untuk melanjutkan penjelasan tersebut. Jadi terdapat berbagai teknik penjualan yang efektif yang dapat membantu meningkatkan kemampuan penjual untuk mempengaruhi pelanggan dan mencapai tujuan penjualan. Yang pertama ada pendekatan personalisasi. Jadi pendekatan personalisasi ini menyesuaikan pesan penjual untuk mencerminkan nilai yang spesifik bagi pelanggan. Yang kedua ada teknik mendengarkan aktif. Jadi teknik mendengarkan aktif ini memberikan perhatian sepenuhnya pada pelanggan untuk bertanya tentang pertanyaan terbuka untuk merangsang diskusi dan memahami lebih dalam kebutuhan pelanggan. 3. Ada penekanan pada manfaat. Jadi menjelaskan bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan atau masalah pelanggan. Yang keempat ada penyampaian cerita atau yang bisa disebut juga dengan storytelling. Menggunakan cerita atau studi kasus untuk menjelaskan nilai produk atau layanan dan menciptakan keterhubungan emosional dengan pelanggan melalui narasi yang menarik. Yang kelima ada pengajuan pertanyaan yang mendorong refleksi. Mendorong pelanggan untuk mempertimbangkan manfaat produk atau layanan dalam konteks kebutuhan mereka. Yang keenam ada keterlibatan pelanggan. Membangun keterlibatan dengan pelanggan melalui diskusi dua arah, meminta pendapat pelanggan dan mengajak mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada penanganan objeksi dengan bijak. Jadi penanganan objeksi dengan bijak ini mengantisipasi dan menanggapi objeksi pelanggan secara positif, mengubah objeksi menjadi peluang untuk menjelaskan lebih lanjut keunggulan produk atau layanan. Ada juga teknik penutupan yang tepat. Menggunakan pertanyaan penutup yang memandu pelanggan untuk mengambil tindakan. Menciptakan urgensi atau menciptakan insentif untuk merangsang pembelian. Ada juga membangun hubungan jangka panjang. Fokus pada pengembangan hubungan jangka panjang daripada penjualan satu kali. Memahami kebutuhan jangka panjang pelangganan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang terakhir ada teknik penyusunan harga yang fleksibel. Penawaran opsi, penentuan harga yang fleksibel sesuai dengan anggaran pelanggan. Memberikan nilai tambah atau diskon yang dapat mendorong keputusan pembelian. Sekian dari saya dan partner saya yaitu Nita Fitriana untuk penjelasan mengenai topik penjualan dalam hal negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.